شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan merupakan ibadah yang wajib karena merupakan bagian dari rukun Islam. Kewajiban tersebut sama seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ibadah puasa memanglah wajib dilakukan bagi setiap kaum muslimin. Akan tetapi terdapat beberapa golongan yang Allah kecualikan, yang Allah beri rukhsah pada mereka boleh tidak melaksanakan puasa ini, yaitu mereka golongan orang-orang yang dalam keadaan bersafar atau kita sebut musafir, dan orang yang tengah sakit, dan orang yang tidak mampu menahan lapar ataupun haus di siang hari Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tengah sakit dan dirawat di rumah sakit pada umumnya akan diberikan cairan infus ataupun suntikan obat dalam tubuhnya. Infus merupakan cairan yang berisi nutrisi dan vitamin yang disalurkan melalui botol ke pembuluh darah intravena. Setelah diinfus, tubuh orang yang sakit yang biasanya tidak bisa mengunyah makanan akan terasa relatif segar dan tidak merasakan lapar maupun tidak merasakan kenyang juga. Lantas, bagaimana hukum jika infus diberikan kepada orang yang berpuasa? Apakah dapat membatalkan puasanya ataukah tidak? Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid dalam kitab Fatwa Islam menyatakan bahwa jika suntikan itu berfungsi sebagai makanan atau minuman, maka hal ini dapat membatalkan puasanya. Karena secara tidak langsung ia telah mengkonsumsi makanan atau minuman. Pendapat ini sama dengan yang pernah dinukil dalam kitab Sirul Yaqut An-Nafis, bahwa setiap infus atau yang masuk dalam tubuh yang berfungsi sebagai makan atau minum, maka hal itu dapat membatalkan puasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suntik maupun infus biasanya digunakan untuk membantu orang yang sakit. Oleh sebab itu, sudah selayaknya bagi seseorang mengerjakan puasa di lain kesempatan, jika memang penyakitnya memberatkannya untuk melakukan ibadah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang yang mengambil rukhsah yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hamzah bin Amir berkata, "Ya Rasulullah, ajidu bi quwwatan ala siyami fis safar, fahal alayya junah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya rukhsatun min Allah. Faman akhadha biha fahasan, wa man ahabba ayasuma fala junaha alaih." Wahai Rasulullah, saya kuat menjalankan ibadah puasa di perjalanan. Apakah saya berdosa jika berpuasa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu rukhsah yang Allah berikan. Barang siapa yang mengambil rukhsah tersebut, maka itu baik baginya. Dan barang siapa yang ingin berpuasa, maka tidak mengapa. Hadis riwayat Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang hukum menggunakan jarum suntik di urat maupun pembuluh. Beliau menjawab, menggunakan jarum suntik di pembuluh, lengan maupun paha diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Karena suntikan tidaklah termasuk pembatal puasa dan juga tidak bisa disamakan dengan pembatal puasa. Sebabnya suntikan bukanlah termasuk makan atau minum dan juga tidak bisa disamakan dengan makan dan minum.
Adapun suntikan yang digunakan untuk orang yang sakit yang berisi nutrisi, maka ini dapat membatalkan puasanya. Lajnah Daimah, Dewan Tetap untuk Penelitian Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia pernah ditanya tentang hukum berobat dengan suntikan saat siang hari di bulan puasa, baik untuk pengobatan maupun untuk nutrisi. Mereka menjawab, boleh berobat dengan suntikan di lengan ataupun paha bagi orang yang berpuasa di siang hari Ramadan. Akan tetapi, orang yang berpuasa di siang hari Ramadan tidak boleh disuntikan dengan suntikan yang nutrisi atau pengganti makanan atau minuman, karena itu disamakan dengan makan dan minum. Maka dari itu, pemberian suntikan nutrisi di siang hari Ramadan termasuk pembatal puasa. Kemudian, bila memungkinkan untuk melakukan suntik pada lengan ataupun pembuluh, maka sebaiknya dilakukan di malam hari. Maka itu lebih baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.